memaknai doa politik Anies Baswedan. Kenapa Seperti doa? kita tahu, karena kebanyakan isi dari 50% ya? pidatonya kemarin 50% lebih adalah doa, Vi. Betul, Biasanya kan betul. pidato ini kan menggelora gitu ya, Orasi membakar biasanya. amarah begitu. Nah, Tapi kenapa agak berbeda? Ini apakah memang baru pulang haji atau memang ada makna lainnya? Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Gus Coy Effendi Khoiri, politikus Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum, Gus. Gus Coy. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis kemarin datang? Iya. Semangat. Kemudian juga ada Mas M. Tri Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi. Terima Sehat kasih ya? Mas Arief. Ya, Gus Coy, seperti biasanya masyarakat kalau melihat orang berpidato, ini orasi dengan menggebu-gebu begitu ya. Tapi kemarin kok kayaknya lebih adem, kemudian juga justru 50% ini diisi dengan doa. Sebenarnya apa tujuannya, apa maknanya sih? Ada beberapa hal Ah, yang perlu diketahui oleh publik. Yang pertama adalah menunjukkan kecerdasannya Anies. Yang kedua adalah Mas Anies baru pulang haji. Yang ketiga adalah menyampaikan sesuatu secara substansi yang semuanya terkait dengan perubahan. Dikemas dalam doa. Nah ini menunjukkan kecerdasan. Jadi tidak langsung menghantam begini. Tidak langsung plak seperti biasa. Ya. biasanya menghantam. Biasanya begitu kan? Orasi-orasi kan begitu, ya kan? Nah ini tidak. Jadi ada di situ, Cara yang berbeda. ya ada metode baru, ya, cara baru. Oke. Kemudian suasana pulang haji, ya, substansinya tetap berada di situ. Jadi Emang metode ini lama, namanya, metode lama tidak berpengaruh atau metode lama salah atau gimana pakai? ya metode tidak ada yang baru? salah. Ini kan kita ada metode lama tidak salah, metode baru dicoba dalam suasana yang baru, dalam suasana kepulangan haji karena begini. Pulang haji itu kan 40 hari tiba di tanah air, malaikat yang baik-baik masih melekat. Ya. Doa itu bisa dikabulkan. Nah oleh karena itu hal-hal yang baik kita rumuskan dalam doa, kita narasikan dalam doa, Oke. menyampaikan substansi perubahan. Substansinya kan luar biasa, mulai dari soal urusan tenaga kerja, urusan pendidikan, urusan kesehatan, ya kan masuk semua. Oke. Urusan rakyat miskin, urusan kelaparan, masuk ya semua masuk. Termasuk urusan pemerintah supaya tidak korupsi, semua masuk kemarin. Sangat komprehensif. Dinarasikan dalam doa, dipanjatkan kepada Tuhan oleh orang yang baru pulang haji. Betul. Insya Allah semuanya terkabulkan. Nah, Gus Coy, ada sebagian kalangan kalau misalnya pagi ini juga menyimak supaya lengkap ya penjelasan dari koalisi perubahan untuk perbaikan. Ingat, sebagian masyarakat ingat tuh masih di bandara loh, ditanya oleh wartawan, jawabannya malah saya tidak cawe-cawe. Nah, kayak gitu tuh. Jadi artinya ada kalimat-kalimat yang kayaknya agak sedikit apa tadi kalau Gus Coy mengatakan menyerang-nyerang. Ya. Lalu ketika di acara Apeksi ya, Mas Andika, di acara Apeksi juga beliau cukup bisa dikatakan tegas, sedikit berkobar juga seperti itu. Inilah tingkat intelektual yang tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi itu kan cara menyampaikan, cara penampilan, cara menarasikan pasti beradab. Pasti beradab. Ya kan? Nah ini Anies. Orang yang tertinggi akhlak itu kan beradab. Berakhlak. Meskipun nyinggung tapi dengan cara yang beradab. Cara yang hikmah. Gitu kan. Berdebat pun tidak langsung nohok tapi dengan cara yang Halus. Gus Coy, kalau mengutip sedikit dalam pidatonya Pak Anies ya, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah, sibukkanlah orang zolim dengan zolim lainnya, jadikan desa kampung ini guyup rukun dan lain sebagainya. Ini kritikan dalam doa atau gimana nih? Atau merasa kritikan tetapi diungkapkan dengan penuh hikmah dalam doa, ya. Jadi ini kebaikan semua. Nggak apa-apa itu? Loh nggak apa-apa dong. Itu bukan. baik untuk semua dong. Baik untuk diri Anies, you kalau mau ini jangan memfitnah dong, jangan. Tapi kita juga menginginkan dia seperti ketika
melakukan sesuatu ya yang baik-baik lah, kan begitu kan? Ya, oke. Jadi ini think and give lah. Oke. Jadi dia tidak ingin jadi sasaran fitnah terus, tapi dia juga mengharapkan orang lain yang baik-baik, begitu kan? Jadi menggambarkan selama ini Pak Anies menjadi sasaran fitnah, dizolimi begitu nggak? Saya kira itu tidak usah dinarasikan, orang tahu semua, rakyat Indonesia tahu semua. Apalagi elit-elit itu ada tahu kan? Kalau elit tidak tahu, memang bodoh sekali. Itu nggak layak lagi jadi elit politik. Jangan jadi Apalagi elit politik, kemudian mengatakan mana ada namanya kezaliman, mana ada namanya fitnah. Itu orang membohongi publik yang luar biasa. Oke deh, kalau gitu deh. Dolim dia ngomong begitu, dolim. Oke, Mas Mas Andika. Andika, ada komentar Anda, Mas, soal apalagi kalau dari mungkin komunikasi forensik juga nih kayaknya nih. Jadi membaca arah event kemarin itu bisa melalui analisis teks, bisa melalui analisis konteks, Mas. Nah, kami di Laboratorium Ilmu Politik di Universitas Bakri, Gus, itu melakukan dua hal itu. Ya. Analisis teks kita melihat dan merekam transkrip pidato Pak Anies dan mencoba membedah strukturnya. Strukturnya itu ada dua, Gus, pidato kebangsaan Pak Anies kemarin. Pertama itu bagian orasi, yang tadi itu porsinya Nih, hanya saya boleh 33%. ingatkan, hati-hati Anda beranalisa. Jangan-jangan naskah kemarin tuh yang buat itu yang sebelah Anda. Nah, kalau memang benar begitu, dan dugaan saya sih benar seperti itu, Mas ya, karena 50%-nya doa, Gus. 50% doa. 50% 30% dari orasi, 50 doa. 33% orasi, 50% doa. Orasinya mungkin hanya 8-10 menit, sementara doanya itu bisa 13-15 menit. Agak berbeda dengan pidato-pidato Anies Agak sebelumnya. berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya. Tetapi meskipun ya kemasannya doa, tetapi namun kalau kita lihat substantifnya itu tetap semangat perubahan, gitu ya. Yang kedua juga terkait dengan isu keadilan. Nah, ini yang juga penting, bahwa kemarin di orasi Pak Anies itu tidak menyentuh isu infrastruktur, isu ekonomi. Yang disentuh adalah rasa keadilan, rasa keadilan. Dan ini ada di bagian orasi. Nah, menariknya kritikan-kritikan yang sifatnya membumi, program-program itu ada di bagian doa, Gus. Ya Allah, Seperti? misalnya mudahkanlah lapangan pekerjaan. Tingkatkanlah gaji dan rezeki. Nah, kata ekonomi Apapun tidak itu, digunakan loh, Mas. Apapun itu rumahnya doa, tapi kritik tetap kritik. Ya, gitu ya. menariknya tidak ada kata ekonomi di situ. Tapi rezeki. Tetapi digantikan. rezeki, ya. Dan kesejahteraan itu 2 kali. Rezeki itu 2 kali juga. Nah, artinya memang Rezeki lebih luas. secara substantif kritikan itu tetap hadir di situ, namun dalam kemasan doa. Dibalut tuh. Kemasan doa ini juga penting, Gus. Karena apa? Karena tidak multitafsir. Kadang-kadang kan kalau orang berpidato itu ini ditujukan kepada siapa ya? Ya. Kepada menteri, presiden, atau siapa? Ya. Tapi kalau doa sudah jelas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Masa ini- Tuhan dikritik kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi harus dikemas meminta dengan gitu ya. kemasan yang anti kritik, dengan proteksi high protection. Kenapa